Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan perjalanan kita terkait dengan fadilah khusyuk. Insyaallah malam ini kita akan selesaikan pembahasan terkait hal ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa yurwa anna al-Hasan, diriwayatkan bahwasanya Imam Hasan al-Basri nawara ila rajulin, beliau melihat kepada seorang laki-laki ya'bathu bil hisa, yang sedang bermain-main dengan batu-batu kecil di dalam salatnya. Wa yaqul, lalu dia berdoa di dalam salat tersebut, Allahumma zawwijni al-hural ain, ya Allah nikahkanlah aku dengan bidadari di surga. Jadi ada orang sambil sholat doa, ya Allah nikahkan aku dengan bidadari, tapi sambil doa dia lagi main-main batu, tangannya sedang mempermainkan batu. Mungkin kalau kita apa ya, kalau di masjid mungkin gak ada batu, mungkin ujung pakaian mungkin ya, ujung pakaian, ya Allah bidadari 5 ya Allah, ujung pakaian atau ujung shawl, tapi mintanya bidadari. Hasan Basri melihat orang tersebut lalu kemudian berkata, faqal, lalu beliau berkata, bi'sal khatib, sungguh seburuk-buruk orang yang mengucapkan, anta takhtubul hural ain, kamu meminta supaya kamu dinikahkan dengan bidadari, wa anta ta'bathu bil hisa, sedangkan kamu sedang bermain-main dengan batu. Kata beliau, bi'sal khatib, peminta yang sangat buruk sekali. Artinya kalau mau meminta kepada Allah, fokus dengan permintaan, sehingga tidak lagi ada gerakan-gerakan yang pas daripada apa yang diniatkan dengan hati. Kemarin kita minggu sebelumnya sudah kita bicarakan terkait ada orang yang sedang memainkan jenggotnya di dalam sholat. Sholat mainin jenggot, bagi yang ada jenggot, mainin jenggot. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah, lau khasha'a qalbu hadha, sekiranya hati orang ini khusyuk, la khasha'at jawarihu, maka seluruh anggota badannya juga akan ikut khusyuk. Karena seluruh anggota tubuh ketika salat mengikut hati. Kalau hatinya bermain-main, maka seluruh anggota tubuh juga akan bermain-main. Ada orang salat sebentar-sebentar, ya kalau sesekali mungkin lah. Sebentar-sebentar, garuk belakang, garuk depan, garuk kepala, tidak bisa diam tangannya di dalam sholat. Atau berdirinya yang tidak bisa diam, gerakannya terlalu banyak di dalam sholat, gerakan yang tidak penting untuk dilakukan. Kenapa dia bisa melakukan pergerakan itu? Mungkin lagi susah berdirinya. Ya kalau masih lagi sakit kita paham, karena itu darurat. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada sakit, lalu pergerakan di dalam sholat terlalu banyak, bukan pergerakan sholat yang dia lakukan, maka pertanyaannya bisa jadi dia tidak khusyuk sholatnya, sehingga itu mempengaruhi seluruh anggota tubuhnya. Kakinya tidak bisa diam, kepalanya tidak bisa diam. Ada orang yang batuknya kadang-kadang gak perlu batuk juga.
Batuknya yang harusnya kecil menjadi besar. Bersin yang gak diperlukan juga kemudian menjadi ada bersinnya. Terus seperti itu. Pertanyaan yang sederhana kemudian, apa yang sedang dia temui di dalam sholat? Apakah dia sedang bertemu dengan Allah yang mewajibkan sholat tersebut, ataukah dia sedang bertemu sesuatu yang lain? Nah, itu sebabnya kemudian disebut orang yang semacam ini adalah orang yang meminta kepada Allah tapi tingkah lakunya sangat buruk dalam saat meminta. Bayangkan saya ketemu dengan presiden, dengan menteri, anggota DPR, saya minta sesuatu, minta dibantu, minta proposal segala macam, tapi gaya anggota tubuh saya itu tidak enak dilihat. Kira-kira proposal saya diterima atau tidak? Dibuang, Pak, bisa saja mungkin dibakar. Ini dengan Allah begitu. Wah, itu dengan makhluk Allah saja kita tidak akan mungkin seperti itu. Bagaimana mungkin dengan yang menciptakan semua makhluk Allah? Waqila li Khalaf bin Ayyub, ada seorang ulama salaf yang bernama Khalaf bin Ayyub. Ini orang yang sangat khusyuk kalau salatnya. Ulama ini kalau salat itu khusyuk sekali. Lalu ditanya kepada Khalaf bin Ayyub, karena beliau memang kalau salatnya sangat khusyuk. Ditanya, apa pertanyaannya? Alla yu'dhiyakal dhubabu fi salatika fatatruduha. Wahai Ibnu Khalaf, itu ketika sholat kadang-kadang saya lihat lalat itu hinggap di kulitmu. Apa itu lalat yang hinggap di kulitmu itu enggak mengganggu kamu sehingga kamu mengusir lalat itu? Ya kalau bahasa kita mungkin nyamuk lah. Kita lagi sholat nyamuk, gitu ya. Atau lagi sholat ada semut, ya kan? Ini Ayub mau ada nyamuk, mau ada lalat, mau apa, dia enggak tahu, dibiarkan saja. Orang heran, ini kok enggak ada ngaruh sama sekali. Itu lalat yang hinggap di kulitmu, di badanmu, itu enggak mengganggu kamu apa ketika kamu sholat. Apa kata beliau? Kata beliau, la u'awidu nafsi syai'an yufsidu ala salati. Wahai yang bertanya, aku tidak pernah membiasakan diri pada sesuatu yang bisa merusak salatku. Kalau kita sering melakukan gerakan yang berlebihan di dalam salat, maka itu akan jadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Kalau pantang melihat semut, pengen ngusir, kapanpun semut hinggap pasti kita usir. Karena jadi kebiasaan. Fokus kita akan dihilangkan oleh makhluk-makhluk Allah yang kecil tadi, sehingga kemudian menyebabkan kita lupa kepada yang menciptakan makhluk tersebut. Fokus kita menjadi hilang karena sudah jadi kebiasaan. Khalaf mengatakan, saya tidak membiasakan diri dengan hal-hal yang dapat merusak salat saya. Artinya sebisa mungkin beliau menghalangi diri untuk melakukan hal-hal semacam itu. Bahkan kalau di kalangan para ulama tasawuf itu, kalau ada nyamuk yang gigit tangannya itu dibiarkan, Pak. Kecuali sudah tidak sanggup ditahan baru diusir. Kalau ditanya kenapa Anda biarkan nyamuk di tangan Anda, bukankah rezeki dia ada di tubuhku? Dan rezeki itu Allah yang memberikan, maka tidak kuhalangi rezeki dia yang merupakan makhluk Allah dari diriku yang juga makhluk Allah. Kalimatnya, wah Ustaz, berat banget hidup kayak begitu. Lantas bagaimana caranya? Caranya membiasakan diri, membiasakan melakukan yang baik, tidak membiasakan diri melakukan hal yang tidak perlu. Kalau tiap malam kerjaannya ngopi, siapapun orang tidak akan bisa tidur kalau belum ngopi malam itu. Betul gak Pak? Percaya? Ini ada satu malam udah ngopi tiap malam, tiba-tiba ada satu malam nggak ngopi, itu insya Allah sampai subuh susah tidur itu. Dia nggak ingat uang, nggak ingat apa, ingat kopi. Ingat kopi. Berapa banyak orang saking ingat kopi, tengah malam dia mau keluar rumah demi menghilangkan rasa keinginan tersebut. Kalau nggak bisa tidur, karena sudah jadi
kebiasaan. Makanya kebiasaan itu ada yang boleh, minum kopi malam hari itu ya boleh lah, bukan haram. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang tidak baik. Nah, pada bab yang baik yang dibolehkan itu silahkan dilakukan, tidak menjadi masalah. Tapi pada hal yang tidak baik harus kita cegah. Qila lahu, lalu kemudian beliau ditanya lagi, wa kaifa tasbiru ala dhalik? Itu kan ada lalat di tubuhmu, ada nyamuk yang hinggap di kulitmu, yang menggigit dirimu. Bagaimana caranya kamu sabar? Bagaimana kamu bisa tahan? Apalagi kalau nyamuknya nyamuk kawin itu. Nah, itu kalau gigitnya ya Allah, ya Rabbi, itu masuk ke hati itu gigitnya itu. Sakitnya subhanallah itu. Bagaimana caranya kamu sanggup menahannya? Beritahu kepada Ayub itu. Kata beliau, balaghani, ada yang memberitahukan kepadaku, annal fusaqa yasbiruna tahta aswatus sultan. Orang-orang yang melakukan pelanggaran kejahatan itu sabar betul kalau dicambuk sama sultan, sama pemimpin. Dulu Pak, kalau Anda mencuri, kalau Anda lakukan apa, ditangkap, itu dicambuk. Mereka ketika dicambuk oleh sultan, mereka sabar, mereka tahan. Apa tujuannya? Tujuan dia menahan seperti itu, liuqal fulanun sabur, agar nanti di kalangan dia, sesama bandit, sesama penjahat, itu disebut, ini orang kuat sekali, sabar betul orangnya. Dicambuk 30 kali tahan dia, bangga. Jadi kalau sesama penjahat itu ketika ditangkap oleh sultan, mereka berhitung siapa yang paling kuat nahan cambukan sultan. Kemudian punya kehebatan sendiri yang dibicarakan sesama kelompok mereka. Itu padahal kena cambuk sultan, dicambuk sama aparat penegak hukum. Lalu kata beliau, wa yaftakhiruna bidzalik, apabila mereka sanggup menahan cambukan sultan, mereka bangganya minta ampun. Bangganya luar biasa. Fa ana qa'im baina yaday rabbi, sedangkan aku berdiri di hadapan Tuhanku. Afataharraku lidzubabatin, apakah aku akan bergerak hanya karena seekor lalat? Sedangkan seorang penjahat, dia tidak bergeming ketika dicambuk oleh sultan. Masa aku yang memiliki Tuhan dan sekarang berdiri di hadapannya bergerak hanya gara-gara seekor lalat? Kata Ayub itu. Ini sudah ilmu tingkat tinggi. Sudah tidak ke masjid gara-gara istri, enggak ke masjid gara-gara mertua, sudah enggak ke masjid gara-gara bos yang ngasih kerjaan ada di masjid. Kalau kita enggak ke masjid ditanya nanti masjid kita, enggak lagi. Dia buka peduli dengan semua hal tersebut. Bahkan seekor lalat pun yang hinggap di tubuhnya sudah tidak mengganggu dirinya. Padahal apalah urusannya seekor lalat diganggu. Ini ilmu tingkat tinggi, Pak. Ini sudah tidak lagi kekuatan pemahaman terhadap bagaimana kemudian beragama itu sudah luar biasa. Jadi sudah nggak bicara pikiran, sudah nggak bicara logika, tapi sudah bicara hati. Dia tidak melihat sholat itu menggunakan mata, dia tidak melihat sholat dengan menggunakan pikiran, dia tidak melihat sholat itu dengan apapun. Yang dia lihat sholat adalah dengan mata batin. Maka kapanpun dia melakukan sholat, dia harus mengerjakannya sebaik mungkin karena dia butuh. Coba Bapak kalau nggak makan hari ini, siapapun nggak makan nih dari pagi sampai pagi lagi misalkan, nggak niat puasa, nggak ada apapun, Bapak nggak puasa, kira-kira enak nggak hidup? Nggak enak, Pak. Walaupun cuma satu tahu isi, walaupun cuma segelas teh, pengen kita masukkan ke dalam mulut. Kenapa? Karena pengen saja? Bukan.
Lantas apa? Karena butuh. Loh, karena kita makan, bapak-bapak mungkin sudah jauh di atas saya kalau pengalaman makan. Yang 80 tahun itu pengalaman makan. Padahal bahasa sederhananya Pak, pekerjaan apapun yang dilakukan dalam bentuk yang lama itu pasti membosankan. Tapi makan tidak. Bapak kalau sudah lama jadi administrasi, mesti suatu saat itu bosan jadi administrasi. Betul nggak? Kalau setiap hari dagang, mesti ada saatnya Bapak malas dagang. Mesti. Walaupun butuh, pasti ada. Tapi giliran makan, 80 tahun makan gak pernah bosan, besoknya makan lagi. Terus seperti itu. Kenapa? Karena butuh. Salat kalau butuh, dibutuhkan oleh masyarakat Pondok Bambu, ini ruangan gak cukup buat salat. Gak cuma penuh pada saat damai Indonesiaku, tapi penuh pada setiap salat. Kenapa? Karena salat dibutuhkan. Itu tantangannya tuh, challenge-nya di situ tuh. Lalu pertanyaannya, apakah sholat dalam pandangan kita sudah menjadi kebutuhan atau hanya sekedar kewajiban? Bapak kalau sudah urusannya kewajiban, ngelakuinnya asal-asalan juga nggak apa-apa, yang penting sudah dilaksanakan. Itu kan batasan kewajiban kan. Wajib hadir upacara bendera setiap hari Senin, datang walaupun telat, yang penting datang. Absensinya ada. Itu namanya kewajiban. Sholat iya, super cepat juga iya, yang namanya kewajiban. Tapi ada orang sholat, sepanjang sholat itu khusyuknya subhanallah. Terkadang air matanya menetes, terkadang ketika dia sujud tidak mampu tubuhnya untuk bangkit, karena dia tidak mau kehilangan momen itu. Karena di saat dia bangkit, dia khawatir dia tidak bisa kembali ke tempat sujud. Itu yang namanya butuh. Itu namanya butuh. Bapak kalau disuruh makan, dihidangkan satu piring, dikasih satu biji nasi, Bapak makan, kira-kira cukup nggak? Pasti pengen ngambil lagi yang lain kan? Kenapa? Karena butuh. Sholat seperti itu. Orang yang setelah melakukan sholat dia selalu berpikir kapan subuh datang. Begitu selesai sholat subuh dia berpikir kapan zuhur datang. Setiap selesai sholat zuhur dia bertanya kapan datang waktu asar. Ada momen kerinduan setiap kali dia selesai sholat, karena dia khawatir dia tidak akan ketemu lagi dengan sholat selanjutnya. Itu namanya butuh. Itu namanya butuh. Wa yurwa an Muslim bin Yasar. Ini juga seorang tabi'in, seorang ulama salafus saleh, di mana beliau annahu kana idza arada as-salata qala li ahli. Beliau apabila setiap kali ingin melakukan salat, beliau berkata kepada keluarganya. Kalau salat ada keluarga yang lagi kumpul, beliau salat, beliau ngomong ke keluarganya, tahaddatsu antum fa inni lastu asma'ukum. Kalian nih kalau mau ngomong aja nanti pas saya salat, mau ribut aja nggak masalah. Fa inni lastu asma'ukum, karena aku nggak akan bisa mendengar apa yang kalian bicarakan. Itu kata beliau. Muslim bin Yasar kalau salat, seribut apapun orang di sekitarnya itu nggak ngaruh ke salatnya. Kenapa? Dia nggak ngingat ini orang lagi ngomong apa enggak, karena saking fokus dengan sholatnya. Itu namanya khusyuk, Pak. Itu namanya khusyuk. Kita jangankan bini kita yang ribut, bini tetangga aja ribut, kita dalam sholat ribut sekali sampai rumah ini. Kita lagi sholat. Itu namanya khusyuk, Pak. Jadi khusyuk itu ketika sholat nggak ngaruh lagi. Yang di sekitarnya itu seperti seakan-akan tidak ada. Yang ada hanya dia dan Allah. Orang yang sholat begitu dia takbir sebelum dia salam, maka yang ada hanya dia dan Allah. Yang lain sudah tidak ada.
Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi istri, tidak ada lagi ada anak. Yang ada hanya dia dan Allah saat itu. Inilah hakikat makna an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kamu itu nyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Apa ini namanya, Pak? Ihsan. Ini orang ihsan itu begitu. Maka jika ilmu ihsan itu dibawa ke dalam sholat, itulah hakikatnya. Tidak ada lagi orang di sekitar dia kecuali dia dengan Allah. Dia lupa. Dia lupa bahwa di sekitarnya ada yang lain. Kenapa? Karena kenikmatan sholat itu ketika kita tinggal berdua. Loh Pak, kita semua pernah muda. Di saat dulu kita mabuk cinta, yang paling nikmat itu kan sedang berdua, Pak. Betul gak, Pak? Betul kan? Sedang berdua. Nggak usah cerita setelah 2 tahun kemudian. Saya nggak cerita 2 tahun kemudian, karena 2 tahun kemudian sudah berubah. Ini awal-awal nih, begitu kita jatuh cinta, yang paling nikmat kan berdua nih. Jalan berdua, pegangan tangan berdua. Ya apalagi kalau baru nikah minggu pertama. Oh, ya Allah ya Rabbi. Semua lupa. Makan berdua seakan-akan gak ada yang jualan. Padahal makannya di warteg. Tapi tukang wartegnya hilang karena lagi minggu pertama. Saya gak cerita minggu setelah 2 tahun, karena itu lain lagi ceritanya. Kenapa? Karena berdua. Maka orang yang sholat ketika dia memahami makna cinta antara dirinya dengan Allah, dia tidak mau ada yang ketiga. Dia cuma ingin dengan Allah. Jangankan makhluk seekor lalat pun tidak akan bisa mengganggu kebersamaan itu. Makanya apa kata Muslim bin Yasar? Istri, anak-anak, kalau ngomong aja. Saya sholat nggak apa-apa, ribut aja, karena aku pasti tidak akan mendengarkan apa yang kalian bicarakan ketika aku berada di dalam sholat. Wah, loh. Apa yang kita pikirkan? Kapan saya sholatnya sampai di tingkat itu? Kapan saya sholatnya saya sampai di level itu? Tapi pernah di antara kita mungkin merasakan pernah sholat seperti itu. Minimal ketika dikasih ujian yang berat sekali ujiannya, itu bisa khusyuknya subhanallah tuh sholatnya. Begitu habis sholat diangkat ujiannya, insya Allah sholat selanjutnya berantakan lagi. Atau minimal sholat isya 4 rakaat, 2 rakaat pertama berat banget. Itu khusyuk betul. Tiba-tiba masuk rakaat ketiga kedengaran tuh ujiannya diangkat, insya Allah bubar itu khusyuknya di rakaat ketiga. Enggak lagi sekhusyuk rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini sholat orang yang masih belajar. Sholat orang yang masih belajar. Tapi sholatnya Muslim bin Yasar ini sholat orang yang sudah bukan hanya sekadar belajar. Ini orang yang sudah menjadi pilihan. Nah, kita pengen belajar supaya kita bisa seperti itu. Orang yang melakukan sholat setiap waktu sebenarnya sedang berada dalam media pembelajaran. Sholat subuh itu belajar, sholat duhur itu belajar, asar itu belajar, maghrib belajar, isya pun juga demikian. Yang namanya pembelajaran kan setiap hari tambah pinter, betul kan? Yang namanya belajar setiap hari tambah maju. Yang namanya belajar setiap hari tambah paham. Yang namanya belajar setiap hari tambah mengerti. Kenapa sholat asar kita tadi lebih baik dari sholat maghrib kita tadi? Ini jadi masalah nih. Atau sholat isya yang akan kita lakukan sebentar lagi itu tidak lebih baik daripada sholat maghrib yang tadi kita kerjakan. Ini jadi masalah. Sering kan dengar orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin disebut beruntung. Orang yang hari ini sama persis dengan hari kemarin disebut rugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin disebut celaka. Artinya yang sholat maghrib tadi tidak lebih baik daripada sholat asar, celaka sholatnya.
Betul Pak? Karena tidak belajar. Yang sholat isya nanti tidak lebih baik dari sholat maghrib, celaka. Kalau sholat isyanya sama dengan sholat maghrib, harus meningkat terus grafiknya. Kapan peningkatan grafik itu berhenti? Ketika malaikat maut datang. Ketika malaikat maut, assalamualaikum, saya mau cabut nyawa Anda. Malaikat kemudian minta cabut. Saat itu selesai pembelajaran. Grafiknya berhenti. Tapi sebelum itu tiba, grafik tidak boleh berhenti. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, iman itu kan naik turun Ustaz. Al-imanu yazid wa yanqus. Imam itu kan naik turun. Ada kalanya kan sholat kita pasti lebih buruk dari sholat yang sebelumnya. Toh iman itu naik turun. Jawabannya iya. Tapi pertanyaannya, di saat turun berapa lama turunnya? Nah kalau turunnya seminggu berarti ada masalah. Tapi kalau turunnya satu sholat, turunnya dua sholat, manusiawi. Tapi kalau turunnya seminggu, sebulan turun waktu, ini kan ada problem. Atau jangan-jangan perlu kita riset kenapa sholat kita itu nggak khusyuk. Harus pakai riset Pak. Ini kenapa sholat saya nggak khusyuk? Kenapa sholat saya itu kayak beban? Kenapa sholat saya itu nggak istimewa? Harus kita riset nih. Dulu saya dengar guru kami berkata di Al-Azhar itu, salah satu yang menyebabkan sholat tidak khusyuk karena hati masih sangat terikat dengan dunia. Hati yang sangat terikat dengan dunia, baik secara materialistis yang bisa ditawarkan oleh dunia, pangkat, jabatan, kecintaan terhadap dunia, atau kecintaan kepada makhluk Allah, itu bisa menyebabkan kita kemudian tidak bisa khusyuk sholat. Kenapa? Karena hati kita ketika dibawa ke dalam sholat tidak bisa lepas dari kecintaan kita kepada makhluknya. Orang begitu sulit untuk diajak khusyuk dalam sholatnya, sekuat apapun dinasehati. Karena yang di dalam hati itu harus dicabut terlebih dahulu. Akar tadi harus diputuskan, dahan-dahan tadi harus dipotong. Kalau tidak, dia sulit untuk khusyuk. Maka banyak orang sholat, banyak pula yang tidak mabrur sholatnya. Banyak orang yang melakukan sholat, tapi sholatnya tidak dipandang sedikit pun oleh Allah. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ib wan nasr. Berapa banyak orang yang tegak untuk melakukan sholat, tapi dia tidak dapat apapun ketika dia berdiri tegak melakukan sholat kecuali lelah dan capek saja. Ada orang sholat tahajud 8 rakaat sholat tahajud, dia nggak dapat apapun dari tahajudnya. Dia sholat duha 8 rakaat bahkan 12 rakaat, dia tidak dapat apapun dari sholat duhanya. Dia sholat maghrib 3 rakaat, fokus, tapi ternyata tidak Allah pandang sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak bawa hatinya, tapi dia bawa kecintaannya terhadap dunia di dalam hatinya. Pernah kita bahas dulu di sini, Allah tidak akan bertumpul dengan kecintaan dunia di satu tempat. Jika hati diisi oleh dunia, Allah yang akan pergi. Tapi jika Allah ada di situ, dunia mesti pergi. Pilihannya cuma satu, gak bisa pilih dua Pak. Sama halnya malaikat tidak akan mungkin duduk di tempat di mana iblis dan para tentaranya setan duduk. Dan iblis serta setan tidak akan pernah berada di tempat para malaikat kumpul. Ini kita ini tempat para malaikat ini sekarang. Kalau malaikat turun sedang duduk bersama kita, iblis dan setan mesti pergi. Tapi kalau malaikat yang pergi mesti setan dan iblis yang duduk di situ. Hanya ada dua. Gak bisa dipilih yang lain. Cuma itu saja pilihannya. Wa kana Ali wa yurwa anhu, diriwayatkan juga dari Muslim bin Yasar, annahu kana yusalli yawman fi jami'il Basrah. Beliau suatu hari salat di masjid yang ada di kota Basrah di Irak.
Fasaqatat nahiyatun minal masjid. Satu sisi masjid itu rubuh. Rubuh. Masjid ini rubuh di setengahnya. Kemudian lagi salat, rubuh. Fajtama'an nasu lidzalika. Orang-orang kumpul melihat masjidnya rubuh. Satu sisi dari masjid rubuh. Ini kayak misalkan dinding sebelah sana ini runtuh semuanya. Orang-orang kumpul. Falam yash'ur bihi hatta sarafa minas shalah. Adapun Muslim bin Yasar tidak tahu kalau masjid satu sisinya sudah rubuh sampai beliau selesai sholat. Begitu sudah selesai, astagfirullah, masjid sudah jatuh. Beliau tidak sadar ketika beliau sedang sholat. Jangankan cuma urusan lalat, masjid roboh, nggak sadar, saking fokusnya sholat. Kita ban motor meledak di jalan, apa itu? Ban motor. Coba bayangkan masjid yang rubuh, depan kita lagi rubuh. Cepat kita daripada Pak Imam. Subhanallah. Ya. Mungkin Ustaz, tapi ini kan terlalu tinggi Ustaz. Iya. Kalaulah kita belum sampai, saya sering katakan begini. Kalaulah sholat isya itu 4 rakaat, kita nggak bisa khusyuk 4-4-nya, ya ambil yang maksimal lah. Maksimal itu kan 2 ke atas tuh berarti 2 rakaat setengah itu kan maksimal. Tapi kalau misalkan khusyuknya 1 rakaat, 3 rakaatnya entah kemana, kan artinya bablas itu sholat. Betul gak Pak? Iya kan? Namanya orang belajar itu kita ingin maksimal. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza hadara waqtu shalah, apabila telah tiba datang waktu salat, yatazalzal, tubuhnya bergetar. Wa yatluwanna wajhu, wajahnya itu kemudian menjadi pucat. Itu Sayyidina Ali. Setiap kali datang waktu salat itu bergetar. Tubuhnya jadi pucat, wajahnya jadi pucat. Faqila lahu, malaka ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, karena Sayyidina Ali saat itu sudah menjadi khalifah. Wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi dengan dirimu? Fayaqul, lalu Sayyidina Ali mengatakan, jaa waqtu amanatin 'aradaha Allahu 'ala samawati wal ardi wal jibal. Telah datang satu amanah, waktu datangnya amanah yang Allah pernah berikan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna. Tapi langit, bumi, gunung enggan mendapatkan atau mengemban amanah itu karena berat melaksanakannya. Wa hamaltuha, sedangkan aku mengembannya. Ini ibadah sholat itu pernah diberikan kepada langit. Langit nolak karena nggak sanggup. Diberikan kepada bumi. Bumi nolak karena nggak pernah sanggup. Diberikan kepada gunung. Gunung kokoh tapi dia tidak sanggup melaksanakannya. Kita yang saban hari sakit ini, begitu hujan demam, kita mengatakan sanggup. Kata Sayyidina Ali, semua yang kuat itu tidak sanggup mengemban itu, sedangkan aku yang lemah ini mengembannya. Bagaimana mungkin aku kemudian tidak bergetar? Siapa diriku dibanding gunung yang tegap seperti itu? Siapa aku yang kokoh seperti langit? Tapi yang kokoh dan yang kuat itu menolak pelaksanaan sholat. Amanah sholat yang Allah berikan mereka tolak karena mereka tidak sanggup. Kita yang lemah ini kita terima. Apakah itu tidak membuat aku takut? Berapa banyak di antara kita ketika sholat kemudian tidak memperlihatkan rasa takut? Makanya begini Pak, di dalam Al-Quran itu bahasa takutnya ada 2. Ada khaufun, ada khasyah. Khaufun itu sama seperti kita takut sama binatang, takut lihat harimau. Itu khaufun itu. Tapi ada yang disebut khasyah. Khasyah ini enggak ada pada makhluk, adanya pada Allah. Takut karena tidak dicintai oleh Allah, itu disebut khasyah. Kalau pada makhluk takut kehilangan,
Pada Allah takut ditinggalkan. Karena kehilangan pada makhluk bukan dia sebenarnya yang meninggalkan, tapi izin Allah untuk meninggalkan. Tapi pada Allah bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kepada kita para umatnya ini supaya kita bisa berjalan dengan pola itu. Ada rasa takut yang luar biasa. Oh, Rasulullah itu kuat sekali takutnya, bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk umatnya. Saya ingat satu kisah itu, Rasulullah lagi baca 2 ayat, Pak. Ayat tentang Nabi Ibrahim dengan ayat tentang Nabi Isa. Ayat tentang Nabi Ibrahim berbicara dengan Allah terkait dengan kaumnya, Nabiullah Ibrahim. Kata Nabiullah Ibrahim, "Faman tabi'ani fahuwa minni wa man asani falaysa minni fa innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, ini di antara umatku ini ya Allah, siapa yang ikutku itu bagian dariku ya Allah. Tapi yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikutiku, maka itu bukan golonganku. Kata Nabiullah Ibrahim ngadu ke Allah. Karena dia bukan golonganku, maka aku serahkan kepadamu. Karena engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Itu bahasa Nabiullah Ibrahim kepada Allah untuk umatnya. Lalu beliau baca ayat terkait dengan bahasa Nabi Isa kepada Allah untuk umatnya. Apa kata Nabi Isa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau hukum umatku ini, mereka itu hanya hamba-Mu ya Allah. Kalau engkau hukum, mereka hamba-Mu ya Allah. Itu bahasanya Nabi Isa kepada Allah terkait umatnya. Membaca 2 ayat ini membuat Nabi kemudian takut terhadap umatnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau menangis. Ketika menangis, beliau hanya keluar 3 kata saja dari lidahnya. Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Cuma kalimat itu. Setelah itu hanya ada tangisan. Allah memerintahkan malaikat Jibril saat itu turun. Idhab ila Muhammadin wa ana a'lamu bihi fasal. Turun sana, hai Jibril, temui Rasulku Muhammad. Tanya apa yang terjadi dengan dirinya. Aku tahu apa yang terjadi dengan dirinya, tapi tanyalah kenapa dia seperti itu. Turun malaikat Jibril ditanya, ya Rasulullah, kenapa? Aku baca ceritanya Nabiullah Ibrahim begitu cintanya kepada umatnya. Lalu aku baca Nabi Isa, aku dengar betapa cinta kepada umatnya. Aku ingin berbuat lebih untuk hambaku, untuk umatku. Tapi aku ingin meminta yang lebih. Tapi aku tidak lagi bisa keluar kata-kata. Naik ngadu ke Allah. Allah mengatakan, sampaikan kepada Muhammad Rasulku, sampaikan. Sa'urudika walan asu'ak. Momennya aku telah menyampaikan ridhoku kepada dirinya terkait umatnya, dan aku tidak akan pernah membuat dirinya menjadi jelek. Kalimat sa'urdika menggunakan kata sin, akan, tapi dalam jangka yang pendek. Dalam arti kata momen setelah Rasulullah nangis tadi, itu ridhonya udah turun. Walaupun malaikat Jibril belum sampai. Kan disuruh tadi. Malaikat Jibrilnya belum sampai, ridho Allahnya sudah turun. Itu hebatnya. Jadikan itu sebagai modal supaya kita punya khauf dan khasyah kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان